Anda aktif sebagai observer. Jadi di video kali ini kami akan mempraktikkan bagaimana coaching dengan alur kita. Jadi simak videonya ya teman-teman. Selamat siang Ibu April. Siang Bu. Hari ini kita akan membahas urgensi pendidikan terkait bullying dan kesenjangan sosial di SD, serta bagaimana kurikulum merdeka dapat menjadi solusi. Lalu apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Ya, jadi capaian saya pada sesi coaching ini yaitu bagaimana kita mengetahui gambarannya lebih jelas strategi mengatasi bullying dan kesenjangan sosial, sekaligus bagaimana mengintegrasikan solusi ini dalam kurikulum merdeka. Seperti itu. Bisa dijelaskan terlebih dahulu apa saja bentuk bullying dan kesenjangan sosial yang paling sering terjadi di sekolah dasar menurut pengalaman Ibu? Ya, jadi karena setelah jadi punya latar belakang yang berbeda, tentunya perbedaan ekonomi dan status sosial itu menjadi faktor utama dari bagaimana bisa munculnya itu bentuk-bentuk bullying yang ada di sekolah dasar. Jadi ada bentuk-bentuk bullying itu seperti bullying verbal, bullying fisik, bullying berkelompok, bahkan bullying sosial. Di mana bullying verbal itu anak-anak itu memanggil temannya dengan nama orang tua, lalu juga ada yang nama yang buruk yang tidak pantas diucapkan. Lalu juga ada bullying fisik, di mana bullying fisik itu teman-teman peserta didik kadang melempar temannya dengan menggunakan pensil maupun penghapus seperti itu. Lalu juga menegur temannya dengan menggebuk, dengan memainkan telinga seperti itu. Bahkan ada yang sampai merendah-rendahnya dengan alibi bercanda. Lalu juga yang ketiga itu ada bullying berkelompok, di mana ini disebut dengan circle. Jadi ada sekelompok seledik yang mempunyai circle dan mereka tuh mengucilkan teman yang tidak mempunyai teman, tidak ditemani oleh teman yang lain. Jadi itu merupakan perbuatan yang lebih parah dampaknya daripada bullying individual. Dan keempat itu ada bullying sosial, di mana teman satu mengucilkan teman yang lain karena permasalahan yang tidak kita ketahui. Seperti itu. Jadi bullying dan kesenjangan sosial ini berakar dari perbedaan ekonomi dan sikap sosial. Menurut Ibu, apa faktor penyebab hal ini sering terjadi? Ya, jadi faktor yang sering terjadi ini disebabkan karena tadi ekonomi dan sosial yang berbeda. Tentu saja itu juga merupakan salah satunya, dan faktor lainnya itu seperti pola asuh orang tua yang kasar dari ucapannya ataupun dari perbuatan orang tua di rumah. Jadi karena mereka diperlakukan kasar di rumah, mereka menerapkannya di sekolah, di mana mereka menerapkannya itu ke temannya. Terus juga jujur dari sekolah yang bagaimana ya, mengabaikan apa ya, kayak contoh-contoh bullying yang tidak disadari. Ya, jadi sehingga merasa dibenarkan dan tidak ada yang menentang perlakuan tersebut. Itu juga pengaruh media sosial yang sangat besar. Itu dari mereka lihat, mereka dengar kata-kata yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik itu mereka terapkan di sekolah. Terus juga karena pernah dibully sebelumnya, jadi mereka itu kayak melampiaskan tentang mereka yang masih negatif itu kepada kami. Seperti itu. Sebelumnya terima kasih, saya sebagai observer sudah diajak dalam memahami bagaimana solusi yang dapat diterapkan di sekolah mengenai bullying. Saya setuju, dari pengalaman saya kadang ibu bapak guru juga kurang sigap mengenai bullying, dan siswa yang menjadi korban itu sering merasa takut untuk melapor. Lalu dengan pemahaman itu, langkah apa yang menurut Ibu bisa mengatasi bullying dan kesenjangan sosial, terutama melalui kurikulum merdeka? Jadi ada pun langkah yang ingin saya ambil dalam proses bullying ini. Yang pertama tentunya membangun lingkungan sekolah yang positif dan inklusif, di mana peserta didik harus mampu saling menghormati sesama temannya dan tidak melihat latar belakang yang berbeda. Terus juga agar toleransi ini semakin kuat. Terus juga yang kedua, kita melakukan edukasi dan pelatihan kepada peserta
itu sangat berpengaruh negatif, apalagi dikarenakan orang tua juga seperti itu. Terus juga kita akan monitoring dan evaluasi secara berkala agar ini tidak berkelanjutan dan bisa diatasi. Apakah program monitor ini melibatkan siswa dari berbagai latar belakang? Karena sepertinya itu penting ya agar siswa bisa belajar menerima perbedaan. Ya, tentu saja Ibu Wanda, mentoring ini sangat melihat dari latar belakang yang berbeda. Kita ikut sertakan mulai dari budaya, ras, status sosial itu kita buat murid itu memahami tidak ada perbedaan dalam hal tersebut seperti itu. Lalu dari rencana tersebut, langkah mana yang akan Ibu prioritaskan dan bagaimana yang akan melibatkan pihak lain? Ya, jadi saya yang pertama itu memulai dengan pelatihan guru terlebih dahulu karena agar para guru mampu mendeteksi dan menangani kasus ini karena ini merupakan kasus yang penting yang perlu diusut tuntas dan diselesaikan secara cepat. Dari rencana tersebut, langkah apa yang Ibu ambil dalam prioritas dan bagaimana akan melibatkan pihak lain? Ya, jadi yang pertama dari semua solusi yang sudah saya rumuskan, yang saya sebutkan, saya akan memprioritaskan itu yang pertama rekan guru dan staf. Karena kita akan membentuk tim ahli bullying terlebih dahulu. Karena seperti gara-gara yang telah saya bilang, karena mereka langsung berinteraksi dengan siswa, oleh karena itu pelatihan ini sangat penting. Terus juga saya akan melibatkan orang tua melalui pertemuan rutin agar mereka memahami dampak dari bullying tersebut. Terus juga saya akan tentunya melibatkan siswa secara aktif karena agar mereka mengerti tentang empati dan komunikasi. Saya senang sekali mendengarnya Bu. Sebagai yang dulu kami juga ingin terlibat aktif, misalnya dalam forum diskusi atau kegiatan kampanye anti bullying tersebut. Saya juga mengapresiasi, namun apakah sudah mempertimbangkan tantangan seperti resistensi dari guru atau orang tua yang mungkin belum paham penting isu ini? Bagaimana strategi Ibu dalam mengatasinya? Ya, terima kasih sebelumnya pertanyaan ini Ibu. Saya menyadari bahwa resistensi dari guru atau orang tua itu memang menjadi tantangan besar dalam mengatasi kasus bullying ini. Namun, beberapa guru juga mungkin merasa bebannya sudah berat, lalu juga kadang mereka itu kurang antusias dalam mengikuti seminar-seminar pelatihan tambahan mengenai kasus bullying ini. Terus juga beberapa orang tua juga kadang tidak aware, tidak sadar bahwa kasus itu penting. Nah, adapun untuk mengatasi hal ini, strategi yang saya ambil itu yang pertama melakukan pendekatan persuasif kepada guru dan orang tua agar mereka langsung melihat manfaatnya. Yang kedua juga saya menghadirkan data dan kisah nyata yang menampilkan bahwa ini kasusnya, ini dampaknya agar mereka tuh melihat dan menyadari sendiri ternyata parah gitu. Terus juga membangun komunikasi dua arah tentunya karena ini merupakan keterkaitan antara guru dengan orang tua melalui forum diskusi rutin sehingga mereka bisa menyampaikan kendala yang mereka alami dan aspirasi mereka agar mereka merasa didengar dan dipahami gitu, aspirasinya. Dan tentunya kita melibatkan tokoh atau pemimpin yang diberikan kepercayaan di sekolah agar mereka mau mengikutinya seperti itu. Terus juga saya akan berencana memberikan penghargaan pada orang tua dan guru yang ingin ikut sertakan dirinya dalam mengatasi kasus ini dengan memberikan cenderan mata berupa pin ataupun dengan kunci yang bertuliskan stop bullying seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas keterbukaan dan komite selama sesi coaching hari ini.
Dari diskusi kita, saya melihat sudah pemahaman yang cukup baik dan rencana aksi yang jelas untuk mengatasi bullying dan kesenjangan sosial di sekolah dasar. Saya juga ingin mengingatkan bahwa proses ini adalah perjalanan berkelanjutan. Pastikan kamu melaksanakan rencana aksi dengan konsisten dan jangan ragu untuk mengevaluasi dan menguasai langkah jika diperlukan. Sampai jumpa di sesi video berikutnya.